Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan perkuliahan kewirausahaan bersama saya Sirajuddin Hasbi. Pada pertemuan ke-11 ini kita akan membahas mengenai perencanaan keuangan usaha. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai teori dan konsep keuangan usaha, maka kini kita mulai sedikit lebih praktikal dan prinsip-prinsip yang perlu diperhatikan saat kita mempraktekkan ilmu, mempraktekkan teori dan konsep yang sudah diberikan. Karena usaha sekali lagi itu tidak mudah, seharus disiplin, sudah seperti itu pun tantangannya, resikonya masih tinggi, masih bisa ada masalah, masih bisa terjadi hal-hal yang tidak kita inginkan ya. Apa sih maksudnya yang tidak kita inginkan dalam usaha? Kan usahanya tidak laku, gagal, bangkrut dan lain sebagainya. Oleh karenanya pada pertemuan kali ini saya akan banyak memberikan tips, trik atau value apa yang perlu kita pegang sehingga dalam menjalankan usaha kita aman dari segi keuangan, karena bagaimanapun keuangan adalah blood of your business, darah dari peredaran usaha kita gitu ya. Karena kalau tanpa uang ya operasional akan terganggu, produksi terganggu dan lain sebagainya. Nah, ya krusial gitu ya, ya pasti krusial namanya uang ya. Anda atau saya menjadi seorang karyawan ketika kita gajian telat ya kita pasti akan menggerutu gitu. Gimana sih bosnya, gimana sih usahanya sehat nggak ya dan lain sebagainya. Itu seperti itu. Nah, oleh karenanya sebagai seorang business owner atau sebagai seorang yang ingin punya cita-cita berwirausaha, maka ingat betul hal yang pertama yang ini tidak banyak dilakukan orang, atau mungkin banyak yang masih belum melakukan ini, tetapi wajib hukumnya kalau bagi saya ketika menyarankan ke teman-teman mahasiswa maupun ke relasi yang berkonsultasi terkait bisnis, pastikan betul kita memisahkan keuangan pribadi dengan usaha. Karena apa? Karena faktor utama yang menyebabkan sebuah usaha yang tampak ramai tapi kemudian bangkrut adalah kekeliruan dalam mengelola keuangan. Nah, biasanya atau seringnya itu karena tidak dipisahnya antara keuangan pribadi dengan usaha. Apa sih yang biasanya sering menjadi masalah gitu ya? Biasanya nih, dan ini sering banget saya temukan termasuk teman-teman saya gitu ya punya usaha, kadang tanya, "Mas kok saya ini ya usaha laku jalan tapi kok batinnya ora ketok." Maksudnya kok profitnya labanya nggak kelihatan ya, kayaknya habis-habis aja gitu ya. Ya ini salah satunya karena mencampur keuangan pribadi dengan keuangan usaha gitu. Karena tanpa sadar kalau kita mencampur itu kita menggunakan uang usaha untuk konsumsi pribadi. Jadi karena kita lihat saldo rekening kita bagus, gemuk gitu ya, banyak ada puluhan juta gitu, kita pengen buat belanja dan seringnya nih tantangan kita sebagai manusia itu kan hawa nafsu ya, hawa nafsu berbelanja itu utamanya untuk barang-barang atau kebutuhan yang konsumtif. Nah, kemudian poin kedua nih, hal negatif ketika mencampur keuangan pribadi dengan usaha adalah tidak tahu secara jelas apakah usaha yang dijalankan memperoleh laba atau tidak. Bisa jadi usaha kita gali lubang tutup lubang. Kayak contoh teman saya tadi, laba nih ora ketok ya karena mungkin sebenarnya usahanya sepertinya perputarannya bagus, tetapi COGS HPP-nya tidak dihitung benar-benar. Jadi tidak tahu betul-betul labanya itu berapa. Laporan keuangan yang sehat adalah salah satu aspek legal. Jadi pada pertemuan sebelumnya kita pernah membahas tentang aspek legal, ada perpajakan, ada perizinan, atau kita urusan dengan pihak lain. Salah satunya bank. Jadi ketika kita mau melakukan pinjaman ke bank, salah satu hal yang biasanya ditanyakan adalah laporan keuangan. Saya menjadi pengurus BMT Al-Fatah Susukan, itu koperasi koperasi serba usaha tapi fokus utamanya ada di pembiayaan berbasis syariah. Itu sering banget kita temuin banyak usaha yang tidak memiliki laporan keuangan yang jelas. Tentu saja ya seringnya kita pahami betul bersama
Ya kaitannya sama itu tadi, usahanya itu tidak jelas pemisahan keuangannya antara keuangan usaha dengan keuangan pribadi. Lemahnya nantinya di kemudian hari, usahanya oke dan lain sebagainya, tapi karena uangnya itu dicampur baik untuk pribadi maupun usaha, salah satu hambatannya nanti saat development atau pengembangan usaha. Karena ketika kita pengembangan mau buka outlet baru, mau bikin bisnis baru gitu, uangnya itu tidak jelas apakah kita sudah berani untuk berinvestasi lagi, membuat usaha lagi atau belum. Jadi kalau seperti itu yang perlu kita lakukan itu ada dua. Yang pertama, membuat laporan keuangan yang terpisah antara keuangan usaha dengan pribadi. Jadi, laporan keuangan itu kalau kita sebagai business owner atau sebagai pengusaha itu selalu perhatikan kita punya laporan keuangan ya. Jadi kalau teman-teman nggak punya usaha pun sebaiknya belajar tentang financial planning atau tentang perencanaan keuangan. Kenapa? Karena, kita sebagai pribadi entah kita nanti bekerja sebagai guru, dosen, PNS dan lain sebagainya ya perlu yang namanya perencanaan keuangan. Biar kita tahu kita setiap bulannya bisa earning atau memperoleh pendapatan berapa, kita spending money untuk konsumsi sehari-harinya berapa, untuk makan berapa, untuk transportasi berapa, itu penting. Nah, apalagi kita sebagai pengusaha, kita dua-duanya harus kita lakukan. Pengeluaran kebutuhan pribadiku sebenarnya berapa. Nah, kalau kita punya usaha, baiknya nanti kita menggaji diri kita. Jadi kalau kita bekerja di orang lain, kita jelas ya kita bekerja jam berapa sampai jam berapa, tanggung jawab kita apa, hak kita berupa gaji berapa, itu clear, jelas. Tapi apakah kalau kita punya usaha sendiri kita perlu melakukan itu? Perlu. Bagaimana kita mengukur gaji kita? Nah, itu Anda bisa meraba-raba sendiri. Dan juga perhatikan juga usahanya itu udah berkembang belum? Sudah bagus belum? Sudah mampu menggaji diri kita belum? Jangan-jangan, usaha belum jalan tapi udah pakai sistem menggaji diri kita gitu. Di situ nanti menggerus modal. Nanti kita bahas di bagian berikutnya. Yang kedua, itu membuat rekening terpisah. Ini hal pertama yang kedua ini kayak komplementer, saling melengkapi gitu ya. Jadi kadang kita bisa punya laporan keuangan dua tapi rekeningnya jadi satu. Nah, itu hati-hati. Tadi yang saya sebutkan di bagian sebelumnya, kita bisa silap mata ya. Ngelihat rekening kelihatannya saldonya gede banget gitu. Tapi ternyata itu sebagian besar saldo usaha. Tapi karena udah lapar mata itu kita belanja-belanja aja gitu ya. Nah, perasaan memiliki banyak uang ini hati-hati ya. Itu bisa membuat hawa nafsu kita muncul berlebihan, dan juga kita nantinya itu sering dan ini sering banget gitu. Bahkan diri saya sendiri gitu. Sebelum saya kemudian memisahkan semuanya secara terpisah ya saya pernah mengalami buka rekening gitu, buka internet banking, masukin username sama password, wah saldonya oke banget nih itu pengen beli apa gitu. Padahal itu kan nyampur ya uang pribadi sama usaha. Karena itu uang usaha bisa jadi itu kelihatan gede banget gitu. Jadi hati-hati. Baiknya teman-teman pelajari tentang bikin laporan keuangan dan bikin rekening. Laporan keuangan, jurnal atau arus kas kemarin template-nya sudah kami berikan ya. Jadi teman-teman bisa tuh nonton baca-baca lagi atau download template-nya di e-class. Bagian kedua itu modal. Nah, ini modal ini kita udah kupas beberapa kali tapi nggak pernah kelar. Atau memang bahasan tentang modal ini banyak ya teman-teman ya. Nah, pada bagian tentang perencanaan keuangan usaha ini saya ingin spesifik membahas modal dalam kaitannya bagaimana kita itu mengenal ada yang namanya CAPEX, Capital Expenditure, dan Operational Expenditure, yang mana keduanya itu perlu ada dalam estimasi atau budgeting saat kita menyusun kebutuhan modal kita. Kalau CAPEX, capital expenditure, jelas dia untuk belanja modal gitu ya. Belanja modal tuh maksudnya belanja yang jadi aset. Kita renovasi, kita membeli meja kursi, kita membeli kompor, kita membeli mesin jahit, tergantung usahanya lah ya. Nah, sebaiknya dalam membuat estimasi modal, lakukan pencadangan biaya operasional atau mengalokasikan
modal itu sebagian untuk biaya operasional sebesar 3 bulan dari perkiraan kebutuhan OPEX. Jadi kita kan bikin perencanaan tuh kira-kira ini bagian ini pernah kita bahas saat membahas tentang studi feasibility atau studi kelayakan. Itu ada di pertemuan sebelumnya saat bagaimana menjalankan atau usaha atau operasional bisnis tuh ada tuh. Nah, di situ juga saya berikan template-nya tentang feasibility study. Di situ kan saya menunjukkan kira-kira kebutuhan listrik per bulan berapa, air berapa, kebutuhan transportasi berapa. Nah, itu OPEX. Nah, dengan kita bikin forecasting atau perkiraan tersebut, akhirnya kan ketemu tuh kebutuhan bulanannya berapa. Nah, dari kebutuhan bulanan itu kemudian kita kalikan 3. Ini kita biar ada gambarannya, biar nggak bingung nih, ada gambaran singkatnya. Modal yang dimiliki diatur untuk memiliki 2 fungsi. Tadi saya sebutkan capex renovasi tempat, pembelian peralatan produksi, pembelian peralatan pelayanan dan pemasaran. Sementara OPEX itu perkiraan kebutuhan, pembayaran gaji bulanannya berapa. Kira-kira kan kita bisa memperkirakan ya. Kita akan memberikan gaji berapa terhadap karyawan kita per bulan, ada berapa banyak karyawan yang harus kita bayar. Nah, di situ kan akan kelihatan kebutuhan gaji bulanan kita berapa, perkiraan pembayaran listrik. Itu biasanya kalau lah Pak kita kan belum usaha Pak. Nah, makanya kita pelajari tentang bagaimana memperkirakan perhitungan biaya listrik. Itu kan ada watt, kebutuhan dayanya berapa. Nah, sekarang tuh ada internet, enak. Atau kalau enggak kita bisa juga tanya ke PLN. Jadi listrik itu kan ada kWh-nya atau watt-nya. Ada 2200, ada 900, ada yang 4000 gitu. Makin besar kapasitas daya listriknya, per kWh listriknya itu harganya makin mahal. Nah, total dari semua OPEX kemudian dikalikan 3, maka diperoleh angka kebutuhan modal untuk OPEX awal sebagai upaya untuk menjaga selama usaha belum bisa BEP atau keuntungan usaha belum bisa menutup beban operasional. Jadi kadang kita usaha tuh nggak langsung rame ya. Kalaupun rame tuh mungkin loss-nya masih banyak atau masih harus nambah-nambah hal lain gitu ya. Yang mana mungkin kadang dalam feasibility study salah satunya juga di capex tuh ada biaya lain-lain atau dana darurat yang kita cadangkan. Jadi itu penting juga bahwa kadang kita ketika sudah jalan bisa jadi ada kebutuhan yang tadinya tidak ada dalam perencanaan tapi dia penting gitu. Bisa untuk pengembangan, ada yang lupa tidak ditulis tapi itu barangnya sangat esensial gitu ya. Contoh seperti itu. Jadi kayak misalnya rumah makan rame gitu. Beli kompor di capex cuman 1 kompor 2 tungku. Tapi karena rame dia harus butuh tambahan 1 kompor 2 tungku lagi. Untuk apa? Biar pelayanannya makin cepat. Karena kalau pelayanannya tidak cepat nanti orang pindah ke tempat makan yang lain. Contohnya seperti itu. Nah, apa yang saya sampaikan ini tentang OPEX dikalikan 3 untuk masuk di estimasi modal ini tidak harus seperti itu gitu ya. Teman-teman bisa 5 kali atau 6 kali. Tapi umumnya adalah dia hitungannya adalah per 3 bulan. Trimester. Jadi kalau nggak 3 bulan biasanya dia dicadangkan 6 bulan. Kalau nggak 6 bulan bisa 9 bulan. Atau bahkan ada yang mencadangkan sampai 1 tahun. Karena masing-masing usaha itu punya perhitungan ROI, return of investment, BEP dan lain sebagainya berbeda gitu. Kalau kita bekerja sama punya usaha sebagai supplier perusahaan besar gitu ya, OPEX-nya bisa dicadangkan lebih panjang. Kenapa? Karena kalau misalnya kita buka rumah makan, hari itu kita jualan, uangnya langsung kita terima nih dari pelanggan. Tapi ketika kita menjadi supplier pabrik atau perusahaan besar, bayarnya bisa cash tempo. Cash tempo ada yang cash tempo 1 bulan. Jadi kita kirim barang di bulan Desember, dibayarnya Januari tahun depan. Ada juga bahkan yang 3 bulan. Kita kirim barang ke perusahaan tersebut Desember baru dibayar di bulan Maret. Nah, ini kan berarti kebutuhan OPEX-nya, cadangannya harus lebih besar.
Nah, ini kembali saya mengulang tentang arus kas. Jadi ini sekali lagi ini soal kali ini perhatikan betul-betul karena ini soal prinsip-prinsip dasar bagaimana kita membuat perencanaan keuangan, dan ini akan penting, ini akan menjadi sangat penting bagi teman-teman saat menjalankan operasional atau ketika usahanya sudah dieksekusi. Jadi intinya ada di cash flow. Bagaimana kita melakukan pencatatan keuangan itu harus rapi, disiplin, tertib. Template sudah saya berikan. Anda teman-teman bisa gunakan template tersebut. Boleh dimodifikasi juga. Tapi inti yang tidak boleh adalah tidak membuat jurnal arus kas atau cash flow, karena kalau kita tidak punya jurnal pencatatan arus kas bahaya. Kita nggak tahu loh nantinya usaha kita ini settle atau enggak, sehat atau enggak, itu kan bahaya sekali gitu ya. Jadi kemudian prinsip-prinsipnya yang harus diperhatikan, satu tadi soal kita harus bikin dengan format yang jelas, mudah dipahami, tertib, rapi, dan disiplin mencatat baik pemasukan maupun pengeluaran. Kemudian jangan mudah mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi. Ini saya udah tekanin berkali-kali. Kenapa saya khawatir? Karena banyak sekali pengusaha pemula yang gagal survive, gagal bisnisnya, gagal berkembang karena ini sering mengambil uang usaha untuk keperluan pribadi. Kemudian yang ketiga, nah, kalau kita juga jangan mudah mengambil uang usaha, juga jangan mudah menambah modal usaha. Jadi kan kita kadang, aduh, kurang nih duitnya, langsung tambahin. Kalau sudah darurat, maka penambahan uang pribadi ke usaha tuh boleh. Sebenarnya boleh-boleh saja, sah-sah saja. Tapi pastikan uang yang kita masukkan ke sebagai tambahan modal ini itu sebagai tambahan modal atau sebagai hutang. Kalau dia dianggap sebagai hutang, maka ketika usaha ini sudah mulai beroperasi lagi, mulai sehat, mulai punya pendapatan, maka usaha itu harus membayar hutang ke diri Anda. Sehingga tidak mengubah tadi permodalan awal. Modalku 100 juta, gak jalan nih, talangin 20 juta lagi. Nah 20 juta ini dianggap penyertaan modal atau sebagai hutang. Kalau dia penyertaan modal, maka dia masuk di estimasi modal dan capex, capital expenditure tadi, sehingga nanti akan ada perhitungan usaha ini akan balik modalnya kapan. Jadi visibility study-nya itu diubah lagi karena ada penambahan modal gitu. Tapi kalau dia dianggap sebagai hutang usaha, maka wajib hukumnya meskipun perusahaan Anda sendiri mengembalikan uang kepada diri Anda sendiri. Ya, jadi kita boleh menggaji diri kita dari usaha kita juga bisa ngutangin usaha kita, dan usaha kita punya kewajiban mengembalikan hutang pada diri kita. Ini prinsip keuangan. Uang masuk, uang keluar harus jelas. Posnya apa? Ini modal atau ini hutang? Clear. Begitu. Jadi kok perhitungan ya sama usaha ini? Iya, kalau kita mau sehat, baik diri kita sehat, secara finansial kehidupan kita tidak terganggu, usaha kita juga sehat, ya memang harus disiplin seperti itu. Tentukan yang keempat, tentukan skema menikmati usaha dengan cara menggaji diri kita atau mengambil bagian dari laba bersih. Jadi teman-teman, ketika kita sebagai owner, business owner, kita boleh menggaji diri kita, tapi kita juga, aduh aku nggak pengen deh dari gaji, tapi kita modalnya ngambil laba bersih, boleh. Misalnya kita punya usaha jalan omset 100 juta, laba bersih 15%, 15 juta. Apakah semuanya itu kita gunakan untuk diri kita? Jangan. Tentuin aja. Misalnya kita boleh mengambil net profit, laba bersih tiap bulan maksimal 20% dari laba bersih. 50% dari laba bersih boleh, persentasenya silahkan ditentukan. Yang tidak boleh adalah mengambil semuanya untuk kepentingan pribadi. Kenapa? Nah, nanti akan ada jawabannya di bagian berikutnya. Jadi nanti kalau kita disiplin nih melakukan pencatatan arus kas, ingat prinsip-prinsip tersebut, kita nanti akan tahu, bisa mudah evaluasi apakah usaha kita berkembang atau tidak, sehat atau tidak. Nah, pada bagian ini clear bahwa kenapa kita tidak boleh mengambil 100% seluruh keuntungan usaha adalah karena perlu dari usaha
profit yang kita peroleh tersebut, sebaiknya kita membuat namanya dana cadangan atau dana darurat. Dana cadangan atau dana darurat ini bisa agar kita bisa menangani masalah keuangan yang bisa saja terjadi saat menjalankan usaha. Pas COVID-19 tuh banyak banget usaha yang kolaps dan lain sebagainya. Kenapa? Salah satunya, saya tidak bilang semua usaha seperti ini, tapi salah satu faktor yang membuat banyak usaha kolaps atau tidak bertahan adalah karena rata-rata tidak memiliki dana cadangan atau dana darurat. Kenapa? Kalau kita nggak punya dana cadangan atau dana darurat, ketika usaha kita ini tidak jalan, bagaimana kita bisa membayar gaji karyawan, bagaimana kita bisa membayar THR, dan lain sebagainya. Saat COVID, itu pas lebaran. Lebaran tuh kita masih COVID. Bagaimana bisa kita bayar gaji, tetap bayar gaji, THR kita tetap bayar THR gitu. Ada juga yang kemudian menegosiasi THR-nya dibayar di akhir tahun. Itu masing-masing, itu kebijakan masing-masing perusahaan gitu. Kalau dari pengalaman saya sendiri, saya tetap memberikan THR. Kenapa? Bagaimana saya bisa memberikan THR padahal situasi COVID, sementara omset juga turunnya juga signifikan gitu. Karena saya punya dana cadangan. Jadi saya sudah mengalokasikan ada sekian juta yang saya cadangkan dari usaha, sehingga saat COVID kita bisa tetap memenuhi hak-hak karyawan termasuk diri kita sendiri gitu. Nah, sebagai pengusaha atau business owner sebaiknya ada 2 jenis dana cadangan. Nah, kita harus mikirin banget ya. Nah, sama karyawan ya? Iya, tapi nah di sini dana cadangan itu kalau bagi saya yang selama ini saya lakukan dan juga ini direkomendasikan dalam perencanaan keuangan, kita punya 2 jenis dana cadangan. Ini kita sebagai seorang pengusaha ya. Yang pertama adalah dana cadangan pribadi. Maksudnya dana cadangan pribadi itu ya untuk kebutuhan kita, untuk kebutuhan sehari-hari kita. Ada orang yang saya pernah ada teman yang dia keluar dari pekerjaannya karena mau usaha gitu. Sebelum dia keluar, dia udah tanya-tanya soal bagaimana memulai usaha. Salah satu yang saya rekomendasikan adalah dia sudah selain membangun modal untuk membuka usaha, dia juga perlu memiliki dana cadangan bagi keluarganya, sehingga ketika usahanya belum jalan, belum menguntungkan, kehidupan rumah tangganya masih terpenuhi, kebutuhan makan, minum, bayar listrik, bayar sekolah anak, dan lain sebagainya masih terpenuhi karena dia sudah mencadangkan. Nah, ini kaitannya sama tadi di permodalan, OPEX, CAPEX tadi. Nah, kita oke, modal aku punya uang 200 juta, jangan 200 juta buat modal usaha semua. Kita juga hidup, kita juga butuh punya kebutuhan sehari-hari. Itu seperti itu. Tapi ketika usaha kita sudah berjalan, kita juga perlu menabung. Biar kalau misalnya usaha kita tidak jalan, kita kan tetap, yang namanya manusia itu kan kebutuhan itu tidak hilang ya. Meskipun kita tidak bekerja ya kita tetap butuh makan, kita tetap mungkin ngontrak ya kita butuh bayar kontrakan gitu. Tapi bagaimana kalau kita belum punya, tidak ada pendapatan tuh, usaha lagi nggak bagus ya, kita pakai dana cadangan pribadi. Cara nabungnya macam-macam, bisa harian, bisa bulanan, per 3 bulan. Dari mana menentukannya? Bebas. Bebas tuh maksudnya dari profit tadi, misalnya tadi contohnya 15 juta gitu ya, kita ambil untuk kehidupan kita atau menggaji diri kita atau mengambil bagian usaha kita 30%, 5 juta. Ada sisa 70%-nya, kurang lebih 10 juta. 10 jutanya, nah kita mau ambil berapa? 10 atau 20%. Yang direkomendasikan oleh financing atau ahli keuangan, nabung itu sebaiknya 20% dari pendapatan kita. 20% dari pendapatan. Jadi misalnya 15 juta ya, sebaiknya kita menabung minimal 3 juta. Gitu. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Kalau Anda gajian adalah orang pekerja PNS misalnya, gajinya 4 juta, maka setiap bulan sebaiknya Anda menabungkan 20% dari tabungan dari gaji Anda, yaitu 800.000.
Nah, kalau kita sebagai business owner, kita punya kewajiban untuk mencadangkan dana cadangan usaha. Ini dana cadangan usaha ini tadi sempat saya singgung agar kita masih bisa atau cukup untuk memenuhi kebutuhan hak dari karyawan terkait gaji dan lain sebagainya gitu ya, bonus atau gaji, THR kayak seperti itu, sehingga psikologis karyawan itu tidak terganggu. Jadi karyawan itu kerja, dia mengharapkan upah yang layak, mengharapkan upah yang dibayar tepat waktu. Saya pernah punya pengalaman usaha kurang bagus. Saya bekerja sama dengan teman-teman saya gitu ya, patungan usahanya, kemudian punya karyawan, lalu gagal bayar gitu. Nah, ketika gagal bayar inilah psikologis karyawan ini terganggu. Nah, kalau psikologis karyawan ini terganggu, pasti kinerjanya menurun. Nah, ini bahaya sekali. Sehingga dana cadangan usahanya itu menjadi penting untuk menjamin keberlangsungan usaha kita, utamanya dari sisi psikologi karyawan, agar kalaupun usaha kita sedang menurun, mereka tetap giat bekerja. Dana cadangan usaha ini selain untuk itu juga bisa kita gunakan ketika usaha kita sedang turun. Nah, misalnya pas pandemi seperti ini, ketika pandemi berangsur-angsur berakhir atau kondisi mulai rame, itu bisa kita gunakan sebagai modal awal lagi. Sehingga kita sebagai business owner tuh tidak perlu nambah modal lagi gitu. Tidak perlu ngeluarin uang lagi atau mencari modal pinjaman gitu ya untuk membangkitkan usaha kita. Kenapa? Karena kita sudah punya dana cadangan usaha. Terakhir, mungkin Anda masih ingat ya dengan pertemuan sebelumnya bahwa cash flow is the king, profit is the queen. Selalu ingat bahwa arus kas, saldo rekening itu positif. Arus kas itu positif karena di situ adalah blood of your business. Darahnya yang memastikan bahwa bisnis kita bisa beroperasi. Hati-hati, tidak salah ketika kita mengejar profit, tapi jangan sampai karena kita mengejar profit kita mengorbankan cash flow. Karena kita tergiur bahwa ada mesin, misalnya di percetakan ada mesin keluaran terbaru karena dihitung profitnya akan lebih besar, tapi harganya sangat mahal. Kita bertaruh terlalu besar sehingga mengganggu cash flow kita karena membeli mesin baru padahal belum waktunya beli mesin baru, dengan angan-angan agar profitnya makin besar, tapi justru bukan profit yang kita peroleh, justru usaha kita yang menjadi tidak sehat karena cash flow atau arus kas dari usaha kita terganggu. Selalu ingat, cash flow is the king, profit is the queen. Kita sering kali mengejar laba besar tanpa mengingat bahwa cash flow kita bisa jadi terganggu. Yang kedua kemudian adalah yang selalu saya tekankan dari awal tadi, hati-hati menggunakan hasil usaha kita untuk kepentingan pribadi. Dihitung dengan laba rugi, kita profitnya 15 juta lalu kita beli iPhone terbaru, kita beli kamera baru, atau beli aku mau liburan gitu, tinggalnya di hotel bintang 4 atau bintang 5 gitu. Padahal ketika kita memiliki laba 15 juta itu di bulan November, sementara jelang akhir tahun kita harus belanja bahan baku, belanja modal yang lebih banyak karena mau peak season gitu ya. Akhirnya apa? Cash flow-nya yang terganggu. Kalau udah cash flow-nya terganggu, hati-hati. Apalagi kalau dia sampai mengganggu kewajiban kita memenuhi hak-hak karyawan. Bisa jadi bukannya untung malah buntung. Begitu teman-teman, terima kasih sudah mengikuti perkuliahan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.